فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Lut alaihi salam bersama kaumnya. Telah kita sebutkan ketika kondisi kaum Nabi Lut itu sangat parah, terutama perbuatan mereka yang sangat keji dan menjijikkan, dan kaum Nabi Lut alaihi salam berusaha sudah untuk berdakwah kepada mereka, namun justru mereka minta didatangkan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala pun benar menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus dua malaikat, ya. Yang pertama kali mereka mengunjungi Nabi Ibrahim alaihi salam di rumahnya untuk mengabarkan bahwasanya istrinya yaitu Sarah akan memiliki anak. Setelah itu, tatkala Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya tamu-tamu yang datang kepadanya adalah para malaikat, dan Ibrahim merasa bahwasanya mereka datang bukan hanya sekedar memberi kabar bahwasanya beliau akan memiliki seorang anak, akan tetapi tentu ada urusan lainnya yang lebih penting. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada mereka. Allah mengisahkan ini dalam surah Az-Zariyat ayat 31 sampai 32. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting selain itu, wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka para malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Maksudnya adalah kaum Lut. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya para malaikat diutus oleh Allah dengan tujuan memberikan azab kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kaum Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin,
musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, agar kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini disebutkan batu dari tanah tin, ya, tanah yang dimaksud tanah keras. Kemudian di sini disebutkan musawwamatan, batu yang diberi tanda khusus. Maka para ulama menjelaskan, ya, batu-batu yang dilemparkan tersebut memiliki tanda khusus. Tanda ini menunjukkan bahwasanya batu yang dijadikan sebagai alat untuk mengazab kaum Nabi Lut, ya, itu bukan batu biasa yang ada di dunia, melainkan batu khusus yang dilemparkan untuk membinasakan mereka. Yang disebutkan batu-batu ini memiliki ciri khas tertentu seperti warna kemerahan atau hitam yang menandakan bahwasanya batu tersebut memang sengaja dikirimkan sebagai bentuk azab untuk mereka. Nah, sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwasanya maksud dari musawwamah, batu yang diberi tanda, itu adalah batu yang memang diberi tanda oleh Allah untuk membinasakan masing-masing dari kaum Nabi Lut. Jadi batu ini ada tandanya untuk si fulan, batu ini untuk si fulan. Jadi ada tanda khusus sudah. Jadi batu-batu tersebut memiliki jatah yang akan diazabnya masing-masing. Baik, makanya disebutkan kalaupun ada di antara kaum Nabi Lut yang mana mereka bepergian, ya, keluar daerah misalnya, maka dia tetap akan mendapatkan azab tersebut. Artinya batu tersebut tetap akan mengenainya. Baik, nah ini penjelasan sebagian para ulama. Baik, nah ketika Ibrahim mengetahui tujuan utama malaikat ini, yaitu untuk mengazab kaum Nabi Lut, maka beliau pun berdialog dengan mereka. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim, jadi sebelumnya Nabi Ibrahim merasa ketakutan karena malaikat kok gak makan, ya, artinya tamunya itu tidak makan. Baik, tapi setelah diketahui itu adalah malaikat, maka hilanglah rasa takut dari Ibrahim. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun berdialog dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Nah, Ibnu Ashur ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau menyebutkan bahwasanya di sini Nabi Ibrahim meminta agar kaum Lut dimaafkan. Adik mengatakan demikian, atau agar azab dipalingkan dari mereka. Kenapa? Karena khawatir, ya, azab tersebut juga akan menimpa kaum mukminin yang ada di sana. Ya, itu mungkin sebabnya Nabi Ibrahim, ya, mengharapkan agar azab tidak turun kepada kaum Lut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat Nabi Ibrahim itu dalam firman-Nya, inna Ibrahim al-halimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi memiliki hati yang lembut dan suka kembali kepada Allah. Ya, jadi memiliki sifat santun yang seperti ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim berharap agar azab tersebut tidak turun. Nah, ada juga yang menafsirkan maksud dialog Nabi Ibrahim kepada para malaikat itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 31 sampai 32. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra
qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan tatkala utusan kami yaitu para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Qala inna fiha Luta. Maka Ibrahim mengatakan, ya, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Maka para malaikat menjawab, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yaitu yang dibinasakan. Jadi seolah-olah malaikat mengatakan kepada Ibrahim, tenang saja, walaupun kami mengazab kaum Nabi Lut, ya, maka orang-orang yang beriman bersama Nabi Lut, ya, itu tidak akan ikut diazab. Baik. Maka Ibrahim para malaikat pun berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hada. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sudah, kamu enggak usah ngurusin ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu. Wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Ini sudah keputusan Allah bahwasanya mereka akan diazab, maka tidak mungkin bisa ditolak. Baik, nah itulah diskusi antara malaikat dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya para malaikat pun pergi ke negeri kaum Nabi Lut. Nah, disebutkan jarak antara rumah Nabi Ibrahim dengan rumah Nabi Lut ada yang mengatakan 20 km saja, ada yang mengatakan lebih, ada yang sampai 40 km dan seterusnya. Intinya tidak terlalu jauh, ya. Walaupun dua negeri yang berbeda. Kalau Ibrahim itu di Palestina, kalau Nabi Lut itu Yordan, ya. Mungkin dekat perbatasan. Baik. Maka datanglah malaikat menemui Lut, yang mana mereka menjelma menjadi lelaki-lelaki tampan. Dan ini tentu saja meresahkan Nabi Lut, ya. Dan Nabi Lut tidak tahu kalau ini adalah malaikat, ya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 77, walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Lut, dia merasa gelisah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Bayangkan, kaumnya hampir seluruhnya adalah praktisi homoseksual. Baik, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka, ya, mendatangi tamu tersebut kecuali Lut. Maka khawatir Nabi Lut ini, ya, kaumnya itu akan, ya, mengganggu tamu-tamunya Nabi Lut, ya. Dan ini wajar sekali, ya. Apalagi disebutkan mereka ini sangat tampan. Baik. Kemudian dan beliau sampai sekarang, ya, ketika mereka datang dari para malaikat sama sekali tidak tahu kalau itu adalah
malaikat, makanya khawatir. Kalau tahu dari awal itu adalah malaikat, maka Nabi Lut tidak akan khawatir. Baik. Kemudian selain mengkhawatirkan para tamunya akan menjadi korban homoseksual kaumnya, Nabi Lut juga mengkhawatirkan istri beliau yang suka mengkhianatinya. Nah, jadi memang sudah merupakan sifat dari istri Nabi Lut yang memang suka mengkhianati suaminya. Ya, maka ini dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Ya, beliau khawatir istri durhaka ini akan menyelinap kepada kaumnya untuk memberitahukan kepada mereka perihal keberadaan sekelompok laki-laki yang sangat tampan yang ada di kediaman Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut dalam surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke neraka Jahannam bersama orang-orang yang masuk neraka. Baik, maka ini jelas ya menunjukkan bahwasanya kedua istri dari dua nabi ini itu termasuk orang-orang kafir. Baik, dan kekhawatiran itu pun benar-benar terjadi. Ya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengirim dua malaikat tampan ini kepada kaum Lut. Ya, yang mana setelah itu Allah menurunkan azab. Ya, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka apa? Dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi skenario Allah mengatakan bahwasanya kaum Nabi Lut ya, mereka tergila-gila dengan dua malaikat ini, dan pada saat itulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Lut ketika mereka sedang berada di puncak syahwatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya ketika keangkuhan dan kesombongan mereka mencapai puncaknya. Ya. Baik, nah maka ini adalah bentuk azab Allah Subhanahu wa taala yang datang ketika mereka dalam keadaan puncak kemaksiatan kepada Allah. Baik. Maka mereka pun datang setelah mengetahui kabar ada dua malaikat yang sangat tampan atau dua laki-laki yang sangat tampan. Bahkan disebutkan di sini yuhra'un, bergegas. Ya. Yuhra'un di dalam bahasa Arab itu tidaklah digunakan kecuali untuk menggambarkan orang-orang yang datang dalam keadaan takut, gemetar, atau karena syahwat yang menggebu-gebu. Itu kata yuhra'un dalam bahasa Arab. Maka ketika kaum Nabi Lut mendengar kabar tentang kedatangan lelaki yang tampan, maka syahwat mereka langsung bergolak, memuncak, dan mereka pun langsung
bayangkan, langsung datangan. Dalam ayat yang lain disebutkan wajaa ahlul madinati yastabshirun, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu tersebut. Maka melihat tingkah memalukan kaumnya, Nabi Lut pun berdiri di depan pintunya menghalangi mereka agar tidak masuk rumah, ya, seraya berkata, ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan maksud Nabi Lut mengatakan putri-putriku itu maksudnya kaum wanita secara umum, ya, bukan putri-putri beliau sendiri, ya, karena memang para nabi itu ayah bagi kaumnya secara umum, ya. Jadi kan artinya Nabi Lut menasihati kaumnya, ya, untuk meninggalkan kebiasaan mereka ini, ya. Sungguh ada telah apa Allah ciptakan bagi kalian para wanita, kenapa kalian mencari laki-laki? Nah, ini yang sebagian ulama menyatakan demikian. Tapi seruan Nabi Lut ini sama sekali tidak berpengaruh bagi mereka, ya, karena mereka sudah mabuk kekayaan, tergila-gila membayangkan tamu-tamunya Nabi Lut yang sangat tampan tersebut. Makanya Allah menggambarkan keadaan mereka dalam surah yang lain, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukannya. Jadi mereka seperti mabuk dalam syahwat mereka. Tapi apa kata mereka? Laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai hasrat syahwat kepada putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki, ya. Jadi parah sekali. Maka Nabi Lut pun berusaha melawan kaumnya, namun tentu saja, ya, beliau tidak mampu karena penduduk disebutkan semuanya datang, ya, menerobos rumahnya Nabi Lut. Baik. Kemudian Nabi Lut, ya, yang ketika itu belum menyadari bahwasanya para lelaki tersebut adalah malaikat, terus berusaha menolong kaumnya yang tidak intinya merayu beliau agar menyerahkan tamu-tamu tersebut. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 37, walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Dan sungguh mereka telah membujuknya, merayunya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatan. Nah, jadi ketika itu kaum Nabi Lut senantiasa merayu Nabi Lut agar menyerahkan tamu-tamunya. Ketika mereka masuk rumah Nabi Lut, maka Allah butakan mata-mata mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat apa maksud dibutakan mata-mata mereka. Ada 3 pendapat. Yang pertama, mata mereka benar-benar buta, tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan demikian. Yang kedua, ada yang mengatakan ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut, mereka tidak melihat malaikat di situ, tidak melihat siapa-siapa di situ. Jadi mereka tetap melihat mata mereka, cuma mereka tidak melihat tamu-tamu tersebut.
Intinya mereka tidak bisa menemui tamu-tamu tersebut. Baik. Tapi kemudian setelah kejadian tersebut, ketika mereka tidak mendapati para malaikat yang mereka cari, ya, maka mereka pun pulang. Cuman sebelum pulang, mereka mengancam Nabi Lut, ya, agar menyerahkan para tamunya pada keesokan harinya. Pokoknya besok harus diserahkan. Ya, maka Nabi Lut itu merasa ketakutan dengan ancaman kaumnya tersebut. Baik. Nah, pada saat itulah para malaikat mengabarkan kepada Nabi Lut tentang hakikat mereka. Ya, jadi sebelumnya tidak dikasih tahu, sekarang mereka dikasih tahu dan menceritakan bahwasanya mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut tadi. Dan para malaikat menyuruh agar Nabi Lut dan keluarganya, ya, untuk meninggalkan kota pada malam hari, ya, karena akan datang azab di pagi hari. Jadi disuruh meninggalkan kota tersebut di malam hari, yang bersama keluarga, dan tidak boleh menoleh ke belakang. Pokoknya terus saja jalan, tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Baik. Nah, hal ini disebutkan dalam surah Hud ayat 81, ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qat'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadan illa imra'atan innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab di mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, sebagian ulama menyebutkan Nabi Lut dan keluarnya itu keluar itu pada waktu sahur. Datang azab itu pagi. Jadi waktunya itu sangat berdekatan. Artinya ketika datang azab kepada kaumnya, ya, mereka masih mendengar. Makanya ketika mendengar jangan noleh. Ketika mendengar jangan noleh ke belakang. Baik. Nah, jadi bahkan disebutkan ketika para malaikat menyatakan identitas mereka, ya, menyatakan bahwasanya mereka adalah malaikat, Nabi Lut segera meminta agar diturunkan azab kepada kaumnya. Maka para malaikat menjelaskan bahwasanya azab datang pada waktu subuh dan itu sudah hampir tiba. Baik. Nah, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 65, fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu. Di sini keluarga secara umum. Kalau di ayat sebelumnya keluargamu kecuali siapa? Istrimu. Kalau di sini keluarga secara umum. Baik. Dan para ulama sepakat bahwasanya istri Nabi Lut ikut binasa oleh siksa tersebut. Akan tetapi, ya, sebagian dari mereka menyebutkan bahwa Nabi Lut hanya keluar bersama kedua putrinya, seolah-olah istrinya itu tidak termasuk keluarga yang disebutkan.
Ya, dan para ulama menjelaskan ya, ketika seseorang itu tidak beriman, maka dia sudah tidak dianggap sebagai keluarga lagi. Ya, bukankah ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, mereka berada di perahu, ya, banjir sudah datang, maka dia melihat siapa? Anaknya yang sedang berusaha untuk memanjat atau naik ke gunung, ya. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, itu adalah keluargaku. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia bukan termasuk keluargaku. Sebabnya apa? Karena dia kafir, tidak beriman. Maka begini juga kondisinya berkaitan tentang istri Nabi Lut, ya, disebutkan keluarga, ternyata yang pergi itu hanya Lut dengan kedua putrinya yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kekeluargaan hakiki itu adalah dengan hubungan keimanan. Baik, makanya kan dalam masalah warisan, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, begitu juga sebaliknya. Begitu juga berkaitan perwalian, itu terputus. Ya, maka ini menggambarkan bahwasanya kekafiran menyebabkan seseorang terputus secara kekeluargaan. Baik. Kemudian, ya, ketika Nabi Lut, ya, sudah pergi bersama keluarganya, para ulama berbeda pendapat apakah istrinya juga ikut pada waktu itu, ya, tapi kemudian dia noleh dan akhirnya gabung dengan kaumnya, ataukah memang dari awal tidak ikut bersama Nabi Lut dengan kedua putrinya. Tapi intinya sepakat para ulama dia juga terkena azab. Baik. Kemudian apa saja bentuk-bentuk azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Disebutkan ketika pagi sudah tiba, Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut dengan 3 azab. Jadi ada 3 azab yang Allah turunkan kepada mereka. Azab yang pertama adalah pengangkatan dan pembalikan kota. Diangkat kemudian dibalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat negeri tersebut kemudian membalikannya, menjadikan bagian bawah kota menjadi bagian atas, ya, sehingga kota itu benar-benar hancur. Ya, kita mungkin tidak terlalu bisa menggambarkan, tapi yang jelas diangkat kemudian dibalik, tentu saja hancur. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 82, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Maka tatkala datang azab kami, kami jungkir balikan negeri kaum Lut. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah dibalikan, ya, Allah menurunkan hujan batu yang membinasakan. Ya, jadi setelah dibalikan, Allah melanjutkan kengerian azab dengan menghujani mereka dengan batu-batu, ya, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sijilim mandud, sangat keras dan panas secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilim mandud." Maka tatkala datang azab kami, kami jungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ya, mungkin kalau kita gambarkan, kalau diangkat, dibalik, mungkin ada yang terkubur, ya. Nah, anggaplah ada yang selamat dari terkubur tersebut, maka akan datang azab berikutnya berupa batu tadi, maka tidak ada yang selamat. Nah, batu tadi disebutkan, ya, itu mengenai semua, ya, yang sudah ditandai tadi kan. Bahkan yang disebutkan ketika yang keluar dari kota tersebut pun terkena batu tersebut, ya, karena memang sudah musawwamah tadi, ditandai.
Baik. Nah, ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga azabnya adalah angin kencang, ya. Allah Subhanahu wa taala menyertai batu-batu yang menghujani mereka dengan badai angin yang sangat kencang sehingga menambah kedahsyatan azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala lut najaynahum bisahab ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar." Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baik, nah ini adalah 3 azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Yang pertama, diangkat dan dibalikan kota tersebut. Yang kedua, hujan batu yang membinasakan mereka. Dan yang ketiga, disertai dengan angin yang sangat kencang. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka dengan diazabnya kaum Nabi Lut, ya, dengan azab-azab yang tadi telah kita sebutkan, maka itulah adalah kesudahan bagi kaum mujrimin tersebut. Maka pembalikan kota tersebut itu melambangkan bentuk azab yang sangat berat dan mengerikan bagi mereka yang melampaui batas dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kisah-kisah yang lain, ya, maka kisah ini juga merupakan pelajaran, ya, bagi orang-orang yang setelahnya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada perbuatan yang sama, ya, dengan perbuatan mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 37, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Maka ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sebuah tanda di negeri tersebut sebagai bukti nyata bahwa tempat itu pernah dihuni oleh kaum yang dibinasakan akibat kedurhakaan mereka. Nah, apa yang dimaksud tanda tersebut? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan tanah itu rusak sehingga menjadi bukti yang dapat disaksikan oleh generasi sesudahnya. Ya, mungkin, ya, walaupun mungkin, ya, kota tersebut kini mungkin sudah lenyap di telan zaman, ya.
tetapi pernah ada orang-orang yang menyaksikan bekas-bekas kehancuran mereka. Makanya Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Para ulama berselisih pendapat mengenai letak negeri Sodom, ya, tempat tinggal kaum Nabi Lut. Namun intinya, dahulu reruntuhan negeri mereka menjadi jejak yang terlihat jelas oleh mata, ya, namun setelah ribuan tahun kemudian tanda-tanda tersebut memudar hingga akhirnya ditelan oleh waktu. Nah, walaupun demikian, bagi sebagian ulama, sisa-sisa kehancuran kaum Nabi Lut itu masih ada katanya, dan tempat mereka dibinasakan kini dikenal dengan Laut Mati atau Al-Bahrul Mayyit. Ya, jadi sebagian ulama menegaskan bahwasanya tempat kaum Nabi Lut itu dibinasakan itu adalah lokasi di daerah sekitar Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Ya, kenapa dinamakan Laut Mati? Ya, karena kadar garam yang sangat tinggi, ya, yang disebutkan bahkan 10 kali lipat lebih asin dibandingkan air laut biasa. Ya, jadi disebutkan kandungan garamnya itu bisa mencapai 35 gram per liter, atau sekitar 32% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kadar garam air yang hanya ada sekitar 3%. Ini 32%. Ya, maka kadar garam yang begitu pekat itulah yang menyebabkan hampir mustahil bagi makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan untuk bertahan hidup di sana. Baik itu Laut Mati, ya. Dan Laut Mati juga memiliki titik terendah di permukaan bumi, ya, menjulang rendah sampai disebutkan 1.300 kaki atau 400 meter di bawah permukaan laut. Nah, posisi yang rendah inilah yang menurut sebagian ulama atau ahli sejarah diyakini sebagai hasil dari azab Allah, ya, kepada mereka. Ya, jadi konon katanya negeri mereka itu dicungkil dari tanahnya, gitu ya, diangkat ke langit, kemudian dihancurkan dan dijatuhkan kembali sebagai hukuman atas mereka. Ya, nah, kata mereka kerendahan yang ada pada Laut Mati itulah bukti bahwasanya itu adalah tempat dahulu mereka diazab. Tapi sekali lagi, ya, tidak ada dalil yang jelas, ya, yang nyata menunjukkan bahwasanya itu benar-benar posisi kaum Sodom, ya, diazab oleh Allah. Maka dalam hal ini, ketika kemungkinan ada atau kemungkinan itu adalah lokasi di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodom, maka hendaknya kita jangan sengaja, ya, mendatangi tempat tersebut kalau hanya tujuannya apa? Berwisata saja. Dan ini sudah pernah kita sebutkan atau kita ingatkan ketika kita membahas tentang kisah kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi siapa? Kaum Tsamud Nabi siapa? Nabi Saleh, ya, yang mana mereka memahak bangunan-bangunan dari gunung-gunung, ya. Nah, Madain Saleh yang ada di kota Ula yang sekarang masuk ke provinsi Madinah, diyakini disitulah dahulu posisi kaum Tsamud yang bahkan sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan mereka. Maka para ulama menjelaskan kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat tersebut kalau tujuannya hanya sebatas wisata, kunjungan seperti itu. Ya, artinya kita hukum asalnya tidak mendatangi tempat-tempat tersebut kecuali dalam keadaan menangis, ya, mengingat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada
kaum-kaum yang mendurhakainya. Maka ya, kalau kita memiliki keinginan untuk mengunjungi atau berkunjung berwisata, maka jangan ke tempat-tempat yang dahulu pernah ada kaum yang diazab di situ. Masih banyak tempat-tempat yang lain. Baik. Kemudian melihat bagaimana beratnya atau dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut, ya, ini memberikan peringatan kepada kita, ya, supaya kita jangan sampai terjatuh kepada perbuatan mereka, ya, yang mana ini secara fitrah pun ya bertolak belakang. Ya, walaupun zaman sekarang ini ya semakin merajalela di mana-mana, ya, apalagi di media sosial, maka kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak kita akan bahayanya perbuatan ini. Ya, ceritakan bagaimana kesudahan mereka yang pernah melakukan perbuatan keji tersebut, ya. Dan yang menyedihkan di zaman sekarang, ya, ketika adanya muncul orang-orang yang berusaha untuk menghalalkan homoseksual, bahkan mereka menyatakan ini sebagai pemberian dari Allah, katanya. Nauzubillah. Ya, padahal kalau kita melihat para ulama ketika membahas bagaimana hukuman atau hukum had bagi mereka yang melakukan ini, ya, maka mereka mengatakan pelakunya itu dibunuh, ya, baik sebagai pelaku, ya, atau fa'il atau maf'ulnya, dua-duanya itu dibunuh tanpa melihat status mereka sudah menikah ataukah belum, ya. Baik, kan dalam masalah ini ada 3 hal, ya, ada zina, ada homoseksual, dan yang satunya apa? Lesbian, ya. Kalau zina, sebagaimana yang kita tahu, ketika dia muhsan itu adalah orang yang pernah atau yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Adapun bagi mereka yang tidak muhsan, yang belum menikah, kemudian berzina, maka hukumnya adalah dicambuk, ya, berapa kali? 100 kali, ya. Ada juga yang menambahkan diasingkan selama setahun. Ini bagi zina. Adapun homoseksual, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukuman bagi pelaku homoseksual itu sama seperti hukuman zina, ya, berarti dibedakan antara yang menikah dengan yang belum menikah. Ada yang mengatakan demikian. Dan ada pendapat yang lain, pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah hukuman mati, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan, ya, jika keduanya melakukannya dengan ridho tentunya. Baik, nah, dan ini wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat dan pendapat jumhur ulama, ya. Jadi kedua-duanya itu diberi hukuman mati. Tapi kalau prakteknya dalam praktek pemerkosaan, misalnya disodomi secara paksa, maka yang dihukum hanya pelakunya saja, bukan korban tentunya. Baik, ada yang berpendapat dengan pendapat ketiga. Jadi kalau pendapat kedua tadi dibunuh, ya. Nah, mereka yang mengatakan dibunuh pun berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Maka muncullah pendapat yang ketiga menyatakan hukumannya itu dibunuh dengan cara apa? Dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab kaum Nabi Lut mengangkat
negeri mereka kemudian membalikannya. Maka orang yang melakukan perbuatan ya kaum Nabi Lut ini, ya mereka juga dinaikkan ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilemparkan ke bawah sampai mati tentunya. Ya, taruhlah tempat apa di sini yang paling tinggi? Dicari, obor. Berarti dinaikkan di obor itu dilempar ke bawah. Ya, begitu. Baik. Bagaimana dengan lesbian? Perempuan dengan perempuan. Maka wallahu alam untuk lesbian, karena memang tidak ada penetrasi ya istilahnya ya, maka tidak ada hukum had tertentu dalam masalah ini, maka dikembalikan kepada takzir atau keputusan hakim untuk memberikan efek jera kepada mereka ya. Nah, jadi ini adalah hukuman tentang 3 hal tersebut. Baik. Maka inilah pembahasan, sebenarnya ada pendapat keempat ya berkaitan tentang homoseksual. Ya, pendapat keempat mengatakan dibakar. Oh, ini sadis sekali. Mungkin disebabkan karena tadi hukuman atau azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut itu dilempari dengan batu-batu yang membakar tadi kan. Ya, mungkin itulah dalil yang mereka ambil. Tapi wallahualam pendapat yang lebih kuat tadi dibunuh dari tempat yang paling tinggi. Baik. Dengan ini selesai pembahasan kita berkaitan tentang kisah Nabi Lut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai pembahasan tentang Nabi Syuaib insyaallah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.